Horas, menjuah-juah, yahoo! Dalam episode ini kita akan membahas tentang bagaimana otak belajar. Pembelajaran atau learning merupakan salah satu aspek psikologi yang banyak mendapat perhatian dan telah diteliti oleh banyak ahli psikologi. Bahkan aspek ini lebih banyak diteliti daripada aspek-aspek lain dari psikologi. Hal ini tidaklah mengherankan, mengingat pentingnya peranan belajar dalam kehidupan manusia. Kemampuan manusia untuk belajar membedakan spesies manusia dari makhluk hidup yang lain. Kemampuan manusia untuk belajar merupakan ciri penting yang memiliki implikasi yang sangat luas, baik bagi individu maupun masyarakat. Dalam episode ini kita akan membahas pembelajaran pada level kognitif dan akan dibahas secara lebih dalam, yaitu pada level neuron dalam episode yang akan datang. Pada level kognitif, belajar didefinisikan sebagai pengkodean pengetahuan atau keterampilan ke dalam memori jangka panjang sedemikian rupa sehingga pengetahuan dan keterampilan tersebut dapat diingat kembali dan digunakan di kemudian hari. Sebagai contoh, seseorang dikatakan telah berhasil mempelajari cara mengendarai mobil ketika pengetahuan dan keterampilan mengendarai mobil itu sudah dikodekan sebagai suatu skema dalam memori jangka panjang dan siap untuk diaktifkan ketika orang itu akan mengendarai mobil. Jadi belajar berarti terjadinya perubahan struktur kognitif atau terbentuknya skema baru atau terjadinya perubahan dan perluasan skema karena individu mengasimilasikan dan mengakomodasikan informasi yang baru. Jadi teori yang dipakai dalam pembelajaran di sini adalah teori pemrosesan informasi atau Information Processing Theory. Informasi adalah setiap stimulus yang diterima oleh manusia melalui alat indranya, yang kemudian diproses oleh otak. Pemrosesan informasi dapat dibagi ke dalam beberapa tahap, yaitu pemerolehan atau acquisitions, penyimpanan atau storage, dan pengingatan atau retrieval. Pertama, stimulus atau informasi baru berupa energi atau sinyal indrawi atau sensory signals, misalnya sinyal suara untuk audio dan gambar untuk visual, harus ditangkap oleh alat indera dan dimasukkan ke dalam sistem memori. Proses ini disebut sebagai penginderaan atau sensation. Stimulus atau informasi yang masuk ke dalam memori indrawi masih dalam bentuk mentah, yaitu berupa rangkaian titik atau pixel untuk informasi visual dan berupa rangkaian nada atau pitch untuk informasi audio. Informasi tersebut masuk ke dalam sistem memori melalui memori indrawi, sensory memory atau sensory register, yang mampu menyimpan informasi dalam waktu yang sangat singkat, yaitu antara setengah detik sampai 2 detik. Di sini, memori indrawi menyusun dan menafsirkan sinyal indrawi yang masuk sehingga menjadi bentuk yang dikenali. Misalnya, serangkaian nada tertentu mungkin membentuk kata aku. Serangkaian titik dalam susunan tertentu mungkin membentuk gambar wajah atau kucing. Proses ini disebut persepsi atau perception. Hal ini dilakukan dengan membandingkan informasi yang masuk dengan informasi yang sudah ada dalam sistem memori.
Karena itu, persepsi sangat dipengaruhi oleh pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya oleh individu. Sebagian besar informasi di dalam memori indrawi tersebut akan hilang, dan sebagian lagi dipilih untuk dimasukkan dan diproses lebih lanjut dalam memori jangka pendek. Pemerhatian atau attention yaitu proses memusatkan usaha mental pada informasi tertentu, memegang peranan penting dalam proses pemilihan ini. Hanya informasi yang dianggap relevan yang akan dipilih. Selanjutnya, informasi yang dipilih dimasukkan ke dalam memori jangka pendek atau kadang disebut sebagai memori kerja. Di sini, informasi diproses lebih jauh dengan melakukan pengulangan atau rehearsal maupun elaborasi atau elaboration. Selanjutnya, informasi dikodekan menjadi informasi yang bermakna dan dipindahkan ke dalam memori jangka panjang, di mana informasi tersebut disimpan di dalam sistem memori untuk diingat kembali ketika diperlukan. Proses penyimpanan informasi ke dalam sistem memori disebut sebagai proses pengkodean atau encoding proses dan dilakukan oleh memori jangka pendek. Sedangkan proses mengingat kembali informasi dari memori jangka panjang disebut sebagai proses pengingatan atau retrieval proses. Juga dilakukan oleh memori jangka pendek. Jadi kerja memori jangka pendek meliputi 3 bagian. Yang pertama, menangkap informasi dari memori indrawi. Yang kedua, menarik informasi dari memori jangka panjang untuk digunakan memahami informasi yang masuk. Dan yang ketiga, mengkodekan informasi ke dalam memori jangka panjang. Hal yang perlu diperhatikan, memori indrawi dan memori jangka pendek sangat terbatas kapasitasnya, sedangkan memori jangka panjang tidak terbatas. Karena itu, perancang pembelajaran harus memperhatikan jumlah informasi yang diberikan dalam satuan waktu tertentu. Jumlah informasi yang diberikan ini menentukan beban kognitif atau cognitive load, yaitu besarnya usaha yang harus dilakukan otak untuk memproses informasi yang diterima. Keterbatasan memori indrawi dan memori jangka pendek dapat menyebabkan terjadinya kelebihan beban kognitif atau cognitive overload, yaitu di mana informasi yang diterima jauh lebih besar daripada kemampuan memori jangka pendek untuk memprosesnya. Akibatnya, sebagian informasi tidak dapat diproses. Nah, adanya informasi yang tidak diproses ini berdampak lebih jauh dengan membuat seluruh informasi menjadi tidak dapat dipahami dengan baik. Akibatnya, informasi tidak disimpan ke dalam memori jangka panjang. Dalam bahasa awam, kelebihan informasi menyebabkan kegagalan pembelajaran. Untuk memastikan bahwa pembelajaran berlangsung secara efektif, jumlah informasi yang diberikan harus optimal, yaitu tidak melebihi kapasitas otak, khususnya kapasitas memori jangka pendek untuk memproses informasi. Perancang pembelajaran harus berusaha membuat bahan dengan jumlah informasi sesedikit mungkin, sehingga memastikan pemrosesan berjalan dengan baik. Ada ungkapan dalam dunia pembelajaran, less is more. Artinya, lebih baik memberikan informasi sesedikit mungkin sambil memberi kesempatan peserta didik untuk memprosesnya dengan baik. Hal ini akan lebih berguna daripada memberikan informasi sebanyak mungkin yang pada akhirnya tidak dapat diproses dengan baik dan tidak dapat disimpan di dalam memori jangka panjang.
Jadi, perancang pembelajaran harus mampu menyaring bahan pelajaran dengan memangkas semua informasi yang tidak diperlukan. Proses ini biasa disebut sebagai boiling down dan hanya dapat dilakukan oleh orang yang ahli dalam bidang yang sedang diajarkannya. Nah, kalau ada perancang kurikulum yang memasukkan informasi sebanyak mungkin ke dalam rancangan kurikulumnya, seperti yang dilakukan para perancang kurikulum nasional, itu berarti mereka tidak memahami bagaimana otak belajar. Apakah Anda pernah bertemu dengan orang yang ahli dalam semua ilmu pengetahuan atau terampil dalam semua keahlian? Bukankah seorang ahli biasanya hanya menguasai satu atau dua bidang keahlian? Jadi mengapa perancang kurikulum kita memaksa anak mempelajari mata pelajaran sebanyak itu? Bagaimana pendapat Anda? Sekian dulu. Horas, menjuah-juah. Yahoo!